Qalansuwatun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi bir rahmat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka bihi abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma amin. Amma ba'd. Sining umat salama lebih jamaah Masjid Raya Palatae memuaring kamuan niki pada ria masairi pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari yang mulia ini dengan hidayah dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita semua hadir menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah beserta salat sunnahnya dan zikir-zikirnya. Lalu kita iktikaf menunggu masuknya waktu untuk salat syuruk sambil kita mengisi dengan ingat mengingati agar keimanan kita semakin meningkat, pendekatan diri kita kepada Allah semakin optimal dalam rangka memperoleh rahmat, ridha, berkah, ampunan dan semua kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk pemimpin agung kita, teladan terbaik kita, kekasih termulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para sahabat beliau, keluarga beliau dan segenap umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai dunia kiamat. Para jamaah sekalian, kehadiran tak dilalendai masjid malebih na puang Allah Ta'ala adalah karena kita ingin memperoleh kemuliaan, kita ingin memperoleh pahala, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
yang lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Kita semua yakin maka dah sempaja sunatan nabawan riolona sempaja subuh malebih ni apalana na yali noelo lolis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat fajar lebih baik dari dunia dengan segala isi. Tentu pahala wajibnya, salat wajibnya lebih tinggi lagi. Melepi-lepi pasihah layalino lololisa nasaba mau pakotan rena apalanna sunnah tetei lebih matanre apalanna kewajiban. Sesudah itu kita berzikir kepada Allah. Lalu kita bermajelis taklim. Ini juga lebih baik dari dunia dengan segala isi. Narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un, mal'unum man fiha. Dunia ini terkutuk, terlaknat. Agar dia selaknat, mabela pula di pamasena puang Allah Ta'ala. Kau tahu dilaknat, tahu dikutuk, betuana tahu difabelai pula di pamasena puang Allah Ta'ala. Dunia dengan segala isinya ini pada dasarnya terkutuk, terlaknat semua. Illa zikrallah, kecuali kalau diisi dengan zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan apa yang mengantar untuk selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, al-alim wal muta'allim. Dunia ini terbebas dari laknat Allah kalau ada orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, dan ada orang yang selalu belajar tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadir ketak ko di masjid alat bireng mas susu atau lebih kung ke hadir alat bireng dia sena alat birenge apalan dia sena apalange luar biasa. Ini kita hayati supaya kita menikmati kehadiran kita di masjid, menikmati salat, menikmati zikir, menikmati majelis taklim. Karena mengingat kemuliaannya, mengingat pahalanya. Karena kita yakin janji Allah dan Rasulnya adalah janji yang pasti. Ya deh gagal alena nalisangi pong Allah Ta'ala janjinya. Telo doang ngatoiro pada tau maseleng. Ya deh pada dereng hidayah ri pong Allah Ta'ala. Kan kana dek panoleh hadir pada ini. Kita doakan
pada pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru pada saat beliau disakiti, dicaci maki, bahkan nyawa beliau terancam, lalu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, erengi petunjuk umatku roh, kaumku nasabak dek pandai sengi agama tak. Kalau doa nangi bayi neta anak tak lakain ibu-ibu anak tak yang mana di sekolah tak ya depan naruntuh hidayah yang sampai saat ini masih menikmati tidurnya. Di samping kita doakan, kita nasihati, kita dakwai, kita panggil. Ingat, dakwah juga kewajiban. Fardu ain. Masing-masing semaksimal kemampuan. Tania Ustaz Emi mangobi. Ikut tania Ustaz. Dia nak sedih ngalena wajib mak dakwah. Dan karena mu anak-anak dia tonu le mobi. Lomak berjamaah, lomak guru agama dan sebagainya. Padahal jelas sekali firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Singin na tomatepe. Jagai watak kalemu, jagai lisak bolamu, keluargamu ajak nak tamat di ranakai. Jelas ini kewajiban. Jadi telo doangan kita obi toi. Bara aga diruntue, taruntu menemutoi lisak bolata. Apa ya kau rusalino? Pasti tu elok mana yang dibagi tori pujie ya toma toai kung kananre tia mamme nasenge tawe kudek na taruangi anak-na mu anu cedek kalaman nalena dek nanre. Tapi apa artinya itu kalau justru masuk surganya anak kita, keluarga kita tidak diperhatikan. Pada motoku mak bicara lasai tahu. Kongka di kalangan keluarga tak malasa mau semana gitu. Apalagi kok lasama kencang. Sakit jantung, sakit apa? Dia gagak desing. Tani di malasa na tema mek nanre. Tani di malasa na tema rede tindona sebab dinawa-nawaiki agak gau. Malibu tema sapa pak bura dan sebagainya. Padahal pernahkah kita sadari bahwa penderitaannya masuk neraka jauh lebih parah dari penyakit-penyakit dunia. Kau dia terteduk kianata lemas sempaja subuh. Itu lebih parah bahayanya daripada kita takutkan kalau dia sakit yang menyebabkan kematiannya. Ini contoh, Pak. Jadi kehadiran kita di masjid yang mulia ini mau mengejar, mau meraih yang lebih baik dari dunia dengan segala sih. Nah, para jamaah sekalian, setengah-tengah naik kalau kita pikiri, singin naro ketaatan taripuang Allah Ta'ala, singin napak kasiwiat taripuang Allah Ta'ala,
Semua itu dalam rangka memperoleh kemuliaan yang lebih baik dari dunia. Ini harus kita sadari. Serekwa mengina dia dapat kaliali ki Illinois. Dia na dipuji liwa Illinois. Diwaspadai tipuan na Illinois. Karena kapan dunia dicintai berlebihan? Kapan tipuannya dunia tidak diwaspadai? Kita akan rugi. Kita akan sengsara, binasa di dunia, lebih-lebih di akhir. Aja na ini natoro Illinois Pak. Ibu-ibu, teman lebih ke mana yang hadir. Aja na ini natoro Illinois, tapi ini mesti matoro. Ya di Illinois mesti dipancaji alat beribadah kepada Allah, dan jangan kita yang diperalat oleh dunia. Ini dunia mesti dijadikan pelayan untuk melancarkan, untuk menyukseskan ketaatan kita kepada Allah, untuk mengantar kita ke surga. Dan jangan sampai justru kita yang melayani dunia, kita yang ditaklukkan oleh dunia, kita yang diperbudak oleh dunia, lalu akhirnya dunia mengantar kita ke neraka. Wal'iyadzu billah. Ini yang penting untuk selalu kita sadari. Dan selalu kita ingat mengingati. Nah sahabat kodeta makari tutu. Nafa malik ya di Illinois. Nafa mabok kia di Illinois. Karena memang hawa nafsu dan setan selalu menggoda manusia, berbisik kepada manusia agar manusia itu tidak terikat dengan petunjuk Allah dan Rasul, dan dia hanya menikmati kesenangan saat ini saja, berupa harta, pangkat kedudukan, wanita bagi laki-laki, laki-laki bagi wanita, kendaraan. Ada ustadz senior pernah bilang, di dunia ini perlu diwaspadai harta, tahta, wanita, Toyota. Harta, wanita, tahta, Toyota perlu diwaspadai, bukan dibenci. Karena Allah menciptakan kita butuh dunia. Para nabi dan rasul pun butuh dunia. Salah satu ejekannya orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ada nabi makan? Menangkan nabi mandre, menangkan nabi lo di pasae. Kero kafir emang elek. Na elek ki nabi-nabi na po Allah Ta'ala nasaba. Na puji Illinois, na butuhkan Illinois ni kia elo kening imita nabi na po Allah Ta'ala sugi.
Ya fana senelo matepen dari kosugi nabi. Jadi lena moto pasti bali-bali ke syaritana kafir tandana to madongo. Itu ada dalam Al-Qur'an. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa ada rasul makan, kenapa ada rasul ke pasar? Kenapa kena si makedah? Laula yulka ilaihi kanzun. Coba sugi talangka-langkai rona Muhammad. Apa ni tema tepe? Au takunu lahu jannatu ya'kulu minha, atau apunai kidare temaka luang. Yang nanda silade nandre lise. Alena moto makada menangkan nabi mandre napa kenes ya lena. Aga sana tantangi nabi na fo Allah taala makada mai falena namanya gagakan. Inilah orang kafir. Tidak sehat cara berpikirnya. Lalu Allah menjawab, semua nabi dan rasul sebelum Muhammad makan semua. Wa marsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Mandre mana? Nah, biasa ke mengkalingan ke kada sengaga wali denelo mandre. Cerita mati itu, Pak. Di tanah lo nafak dia seri nabi na fong Allah taala. Nabi na fong Allah taala mandre. Wa yamshuna fil aswaq. Nabi pun ke pasar. Cuma batena nabi na fong Allah taala di fasae, dia sembarang na fugau. Perlu lade, Pak. Dan ke pasar pun berzikir. Coba lihat, Pak, ibu-ibu. Orang ke pasar ada zikirnya, dan itu zikirnya juga lebih baik dari dunia dengan segala isi. Iletut tadi pasai letut tema balu mangeli, masih berpeluang besar untuk dapat pahala. Agak zikirna Nabi sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aga jaminan dia rengise di juta palang alfi hasanat, 1000 kali 1000 pahala. Allahu Akbar. Pasa ye yang runtuk kisaro, runtuk kibalanca, runtuk itu tersedia juta palang. Kuna baca ye dengan ikhlas dan meyakini maknanya tauhid. Agapi wa yumha anhu alfi sayyiat, dihapus darinya 1.000.000 dosa. Dosa kecil. Jadi ya roga mata sampai kepada urusan-urusan dunia sekalipun, selama itu tidak berdosa dan diwarnai dengan zikir kepada Allah, tetap bernilai akhirat. Ya tidak ada yang lepas dari akhirat sebenarnya. Sehingga ada teori yang mengatakan bahwa harus akhirat 50, dunia 50. Itu tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Yang benar akhirat 100%. Fayarona kataya to makadae 50 lino 50 akhirat. Kusempajang akhirat. Kumasapa dale lino. Pagro pa. Yai kumasapa ki dale de kalimeto ga akhirat.
Inilah yang kemudian tidak takut melanggar. Dia adalah misengan haram, mesang halala. Baginya yang haram yang tidak mendatangkan keuntungan. Begitu Pak? Ya nasengan haram, kuda nasaro, kuda apa boleh asale haram mana tu? Tapi kalau apa boleh asale halala mana? Tidak ada hukum. Inilah bahayanya kalau kita memahami 50 dunia 50 akhirat. Yang benar akhirat 100%. Kau syarana akhirat 100%. Dia kau dilepas. Kamana ngatorona di agamai. Aja fugawa nu harange. Namo ni mega sarolinona pak bahaya di akhirat. Itero. Aro. Aja mau andre riba, aja mau pak dongo-dongo. Nah sahabat sarotone ko itu dilinoy nih kiranaka itu. Dia selalu pertimbangan akhirat dikedepankan. Ya ini. Pekerjaan halal diniatkan ikhlas, dimulai dengan bismillah, akhirat pahala. Kuli-kuli ini dia gurui. Hubungan seks suami istri bernilai akhirat. Allahu Akbar. Ya tu tete maseke ditujun naro. Karena bernilai akhirat, bernilai surga. Dan kapan disalahgunakan itu hubungan, disalurkan kepada yang haram, zina, bernilai neraka. Jadi dia gagal lepe. Dia gagal lepe. Ini urone kepala rumah tangga lama sapadan lehalala untuk baineta untuk anata. Para sahabat radhiyallahu anhu pernah mengatakan, talabul halali jihad. Mencari rezeki halal bagian dari jihad di jalan Allah. Luar biasa. Kalau bicara jihad berarti surga itu. Dengan syarat begitu azan berhenti. Kau dibangi. Tapi fajai mana jama-jama linon lalu tidak berjama. Itu baru. Direkeng sekena, direkeng pasti dekana infaknya. Begitu. Begitu juga para istri, ketaatan kepada suami. Selama keinginan suaminya bukan dosa, jalan ke surga. Kasih di makunrai, bayi ini furitanan di Nabi Sallallahu. Karena magaga pelayananmu dilakaimu. Karena pemakunrai alhamdulillah surah Allah Ta'ala. Saya berusaha untuk memaksimalkan pelayan. Maka Nabi tabah, memang harus begitu. Unzuri aina anti minhu. Perhatikan baik-baik bagaimana penilaian suamimu terhadap dirimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki au naruki. Karena suamimu sesungguhnya adalah surgamu atau nerakamu. Kalau penilaiannya suamimu baik kepadamu, ridha kepadamu, jalan ke surga bagi. Tapi sebaliknya, kalau istrimu menilai, suamimu menilai kamu negatif, tidak sebagaimana mestinya sebagai istri,
neraka bagimu. Orang tua anak pada disemanan nih. Bagaimana birrul walidain, perintah berbakti pada orang tua di dalam Al-Quran digandengkan oleh Allah dengan perintah tauhid. Bayangkan Pak, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Bahkan sampai pada kaum kerabat dan semua pihak berbuat baiklah. Urusan lino rodit. Orang tua kalau punya anak lalu diarahkan sesuai petunjuk agama, luar biasa. Menjadi amal jariah. Hadis yang sudah sangat populer di kalangan kita. Komate ni anak pona Nabi Adam, petunia malan sangat dina telumi perkara. Macolo materu. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, diajarkannya, anak saleh yang selalu mendoakannya. Tapi kalau sebaliknya, anak tidak diarahkan sesuai petunjuk agama, tidak bisa bermanfaat di akhirat. Banyak orang di akhirat nanti menurut Al-Quran Pak, Ibu. Elona tebus alena anak-anak beriang sampai ke mata di neraka setelah ngajak alena. Begitu juga sebaliknya, anak menginginkan ibu bapaknya masuk neraka, yang penting jangan dirinya. Tapi tidak ada istilah tebus menebus lagi. Terima kuana naroh. Sekali lagi, mari kita menyadari dunia alat, akhirat tujuan. Dunia di tangan, bukan di hati. Dunia ditaklukkan, bukan jadi komandan. Ya toh Pak. Dunia alat, jangan kita yang diperalat. Dunia pelayan kita untuk taat pada Allah, dan jangan kita yang melayani dunia. Alena layani kilino ilofi matinro. Enan le matinro nasaba. Mereka nak pikir elo ni makoi. Letuk malasa. Letuk malasa deh. Elo narku malasa ni tahu. Pasien ini peringirangi di fonga lata. Sudah harus siap-siap. Apa masingkal lagi tahu? Kona rafi kipas suka na fonga lata tidak ada tawar menawar. Iria senyamate tidak ada tawar menawar. Apa yang paling ditakuti sekarang? Dengan virus corona, dengan pandemi, apa segala macam. Kematian. Seakan-akan hanya satu penyebab kematian sekarang. Hanya ini saja. Bukan berarti kita boleh ceroboh. Agama juga menganjurkan kita menjaga kesehatan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sehingga menjaga kesehatan seakan memang betul-betul tidak mau mati. Ya Mir, bagaimana? Ujung-ujungnya mati juga. Sementara menjaga kesehatan dari virus, nelepoto. Mati. Penyebab lain. Jadi ajak tena masyafa. Silakan cari dunia, tapi jadi alat. Dan itu tadi Pak, keseimbangan dunia akhirat 50-50 bisa didiskusikan. Tapi sependek tafakur dan kajian, pembicara yang dhaif ini tidak tepat. Tidak tepat. Kalau yang dipahami bahwa dunia tidak ada akhiratnya sama sekali, salah besar. Dalam Al-Quran jelas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
Utamakan keselamatanmu di akhirat. Jangan lupa bagianmu di dunia. Maksudnya jangan lupa bagianmu di dunia yang kamu nikmati untuk kamu jadikan alat menuju akhirat. Begitu. Karena Allah menciptakanmu butuh dunia. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Kami tidak pernah menciptakan satu tubuh kata Allah yang tidak butuh makan. Ya cerita itu kun kata mengaruh ke daerah. Dia nang kamandre 2 tahun nih. Cerita itu malasa itu. Atau tu nak dongkori jitu. Hebat gara dia nang kamandre. Agak haji. Tidak ada. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Tapi ingat, wa ma kanu khalidin. Tidak ada juga satu tubuh yang kekal selama-lamanya di dunia. Mate mana pagangkan? Mate mana pagangkan? Ya toh? Kesadaran seperti ini kalau selalu dibangun, insya Allah jaji linota, jaji akhirat. Memang Allah memerintahkan kita mengelola dunia. Bahkan seluruh fasilitas yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Alam tara anna Allah sakhara alaikum. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan untuk kamu semua fasilitas yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, nikmati. Tapi ingat tujuan. Ibadah, ketaatan. Bukan itu yang dijadikan tujuan. Bahkan ada ayat berbunyi apa? Nasihatnya Nabi Saleh kepada umatnya kemudian berlaku secara umum. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala pancaji ke fula di tanah dan niana parentakum makmurkannya di linoi. Nikmati. Kelola baik-baik. Justru Nabi SAW paling tidak suka kepada orang malas. Nabi SAW paling tidak suka kepada orang malas. Nabi SAW paling tidak suka kepada pengemis, peminta-minta karena kemalasan. Sampai Nabi pernah mengatakan, orang yang kebutuhannya untuk hari itu masih cukup, kebutuhan pokoknya masih cukup, belum sampai terancam kelaparan, lalu sengaja menjadikan hobi meminta-minta, pada hakikatnya api yang dia telan, api nama malotong. Wih, tidak benar itu. Kalau pribadi, kami tahu na fuji, matoa-toa, muka gagana. Dia tahu namanya mau berpedinin aku dia lau. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Lu kan movie di Andre tuh. Dia tahu pernah terancam jiwanya. Majak, usia mafari laungi tahu. Walaupun kalau bukan berarti terlarang penuh ya. Biasa terus ku akrab nih disedih tahu ya. Sedih. Orang kanumu Insya Allah saya kira yang begitu tidak apa-apa. Yang dimaksud dalam hadis ini yang memang jadi hobi. Jadi hobi, jadi kesenangan. Muka gagana milau no, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu artinya apa? Nabi tidak menginginkan kita menelantarkan diri, menelantarkan keluarga, tidak. Dan memperhatikan itu semua sekali lagi adalah ibadah. Selama niatnya ikhlas, selama itu tidak haram, halal, dan tidak melalaikan menunaikan ibadah-ibadah yang menjadi tujuan. Marilah para jamaah, positifkan diri,
mengutamakan akhirat dengan menjadikan dunia sebagai alat. Itu minta dicontoh-contohnya. Sapamu ilino nih begitu diazan, hentikan semua, masuk masjid. Sapamu ilino nih kalau ada pengajian, utamakan pengajian. Sapamu ilino nih hindari yang haram. Sebesar apapun keuntungannya jangan. Yang namanya riba, sogok menyogok, korupsi, menipu, menzalimi, hindari semua. Ajak lalu na dipakai prinsipnya maka bicara haram, bicara halal, anu haram lagi maka kau peni-peri diruntuh. Oh, bahaya nih di. Yeah. Dan apakah prinsip itu benar sekarang? Betulkah sekarang bahwa biar yang haram juga sudah sulit? Saya kira sepakat kita belum sampai begitu. Ya min hasengi mafri ini diruntu manu haram mafri to nasaba. Elok kali ni sugi na teufi jaji. Betulkah kita kelaparan? Betulkah Bapak Ibu sudah kelaparan kalau tidak melakukan yang haram sekarang? Tidak. Tidak. Apalagi di kampung ini. Tari pemufai gaga-gaga dek na dili. Walaupun Palata ini sudah mulai jadi kota, tetapi kira-kira masih bisa menanam ini itu. Sedangkan di kota-kota besar saja yang betul-betul serba dibeli, belum separah itu. Yang penting kita tidak serakah, ya toh, apa adanya. Yang penting sudah bisa menyambung hidup, kata orang, bisa dipakai beribadah kepada Allah. Bukan berarti kita dihalangi untuk kaya, tetapi aja sembarang dipugauri. Nah inilah yang saya yakin mana kimakerai. Saya gak tahu betul mondor kok di Dilinoi. Namun si ratu tahun dek tempatnya tahu, agak tahu nadi boleh fuga ku si ratu ni tahu. Tiana itu makada tahu disedeta kada maga fina mati ro kasina. Masih satu manidita. Kenapa kau? Japa ke sana ku pa. Yang mutaji ni rekemate kada dena ne. Agak tahu nadi tanuli na fuga ku pakuni ro kasina. Dena syaute piara ini ka la ilaha illallah. Dek ton naga kanyameng. Kakasisa ni kunala ni taro-taro na fong alatala kuma pakuni rodo. Kan begitu Pak. Siapapun kita akan mengalami kondisi itu. Mau dihindari bagaimana? Sunnatullah pasti berlaku. Dari fong alatala dikurangi apa? Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Fa Allah Ta'ala fancaji ko fuladi anu malemai. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Fancaji ko to malesi makeje masa kuatmu. Tapi ingat, kona reko umur malampe cede po Allah Ta'ala, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Na fancaji malemma ko matu pagangkana na mau ngetono, unapa mate. Mau lari kemana? Di ayat yang lain ada yang meninggal di masa kuatnya, sebelum jadi tua meninggal. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di masa mudanya, masa berkibarnya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihidupkan di alam barzakh, menunggu alam akhirat. Baru kita di alam barzakh sudah ada nikmat, sudah ada siksa, kan begitu Pak. Aja kena PT di alam barzakh siapun ya palata. Ini perjalanan panjang.
perjalanan menuju titik akhir kehidupan keabadian. Kita menginginkan semua surga. Dan seperti yang saya katakan dari awal, kita semua menginginkan anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, selamat semua. Tapi apa usaha kita? Sebagaimana keinginan tak selamat di Linoe, dek telok mite, tahu dipuji tak menderita. Bagaimana perhatian kita terhadap mereka untuk keselamatannya di akhir? Makanya ada beberapa ustadz, kalau kita buka-buka media sosial, mengangkat tema, mari masuk surga sekeluarga. Tuh. Mari pada talau itu pada matama di surga sekeluarga. Sebagaimana kalau di dunia kita semua ingin bahagia. Elok kise Pak Depunge si urufu masih lisek bola malaibini marana marepo. Yang mana? Ya kepa masih tampe bola masih kampung elok mana di sini kira. Barak makasi menemuteh di keadaan. Mengapa kehidupan akhir yang tidak ada ujungnya lagi kita tidak mencita-citakan dan mengusahakan itu? Padahal ku di akhirat DC materu, ku jak materu. Begitu kalau iman kita yang bicara para jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dilanjutkan di semua lapangan kehidupan, bahwa dunia alat, akhirat tujuan. Kita berdoa. Makanya ada rentetan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang agak panjang. Salah satu poinnya kata Nabi, kita minta kepada Allah, wala tajal musibatana fi dinina. Fuang, aja lalu tafakana yang musibah di agamamu. Aja lalu nama solang agamaku puang. Aja lalu nama solang asal lengeku puang. Itu musibah yang lebih bahaya dari semua musibah dunia. Kalau keimanan menjadi rusak. Wala tajal musibatana fi dinina. Apalagi? Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Aja lalu tafancaji kilinoi fuang cita-cita kami ne malopou. Aja lalu tafancaji kilinoi fat disengek kami ne malopou. Kada ya to ngemiro. Ada doa begitu. Dimulai dari apa? Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa takut kepadamu, agar aku terhalangi untuk mendurhakai. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Karuniakan kepadaku Tuhan kekuatan untuk mentaatimu yang dapat memasukkanku ke dalam syurgamu, dan seterusnya. Sini toma lebih kongki hadir. Saya kira ini yang perlu saya nasihatkan kepada diri saya. Ale ufang ngajari, ku bagi-bagi tu si wali, lau didik mana. Mari kita positif untuk akhirat. Menjadikan dunia sebagai alat, akhirat sebagai tujuan. Jangan dunia dicintai berlebihan. Jangan takut kehilangan dunia lalu tidak takut masuk neraka. Sebagaimana jangan sibuk mengejar dunia lalu melupakan kenikmatan syurga yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Khairun wa abqa, memuarek pada indri kipuang Allah Ta'ala. Nah, dikelola di Linoe dengan cara yang tepat agar kita nikmati di dunia dan berkelanjutan nanti di akhirat, insya Allah. Sinilah perlunya kita belajar, mengikuti pengajian, majelis taklim, agar kita selalu tersegarkan, penyegaran, pencerahan, supaya hidup kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di dunia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hayatan thayyibah,
Siapa yang beramal soleh dengan dasar iman di dunia hayatan thayyibah, atu-atu makasing, atu-atu mak barakah, dan surga kenikmatan di akhirat. An-Nahl ayat 97. Itu jaminannya. Saya kusiroh tama lebih kung hadir di alas sifaringarang di pengajian tak yang memuare na tarima made cenge puang Allah Ta'ala sesuai janjinya bahwa ini lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dan kembali dihimbau salat syuruk, jangan sia-siakan salat syuruk. Pahala haji dan umrah persis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang Saudi belum membuka kesempatan untuk umrah, tapi pahala yang sebanding dengan itu tetap bisa kita peroleh dengan salat syuruk. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Hanya 5 menit wajah tosi kafaku 2 menit liwat tosi mak balata dia diterima 5 menit 4 menit cukup, insya Allah sudah dapat janji Rasulullah SAW. Manfaatkan baik-baik. Batal wudu tak wudu kamu nemu tu kau fangat jeneren lepas sadia pengurusuk nama CJE ya tuh. Jangan mudah luput. Sedang katona dek gagah pengajian bangsa ye. Nah dek to gagah hal-hal mendesak sebaiknya kita tinggal. Lau na ada muki matindro. Syakarudu kali matindro. Moto ki mompotoni soe. Lau ki majenle pai makumar kali tindro tak tetap dipahalai. Apalagi kudu lememu mangga ngaji. Ada na genda sijang. Sekitar 45 menit 50 menit saja. Karena ukuran masuknya waktu subuh, awal masuknya waktu subuh dengan sholat syuruk hanya kurang lebih 1,5 jam, 90 menit. Nah dia tetap masem pajat tahu mega pendahuluannya azan sholat sunat kurang lebih 70-80 menit lah. Insya Allah sekarang sudah masuk, sudah boleh ditunaikan. Terima kasih perhatian tak mana memuare apa salam mohon neki puang Allah Ta'ala lino akhirat milo adam peka nasaba ya desengi rupa tahu namo makasi tujuan na makasi niat na mereka lukul lolok ni bicara dek gaga jaminan lepet tefele di dosai. Itulah juga hikmahnya kenapa di akhir setiap majelis disyariatkan dibaca doa kafaratul majelis. Karena siapa tahu dalam kegiatan bermajelis ada saja dosa. Pembicara bisa berdosa, pendengar bisa berdosa, minimal dosa hati. Karena sedih metahegan apa pemajaan apa penedina. Dosa terus, magamania. Makanya untuk syukurlah masih bisa tinggal. Makanya tebus itu bisikan-bisikan negatif dengan doa kafaratul majlis. Sambil kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kafaratul majlis. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mila dam pekari di puang dan niat tobat kari. Itu artinya. Sekali lagi kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini.
Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.